tahun 1 40 hari. Setelah asar dan subuh. Tidak boleh tidur setelah sholat asar dan subuh. Ini garis bawah itu menjadi catatan. Kenapa nyusun? Di samping mudah pikun dan gila, datangnya sihir, datangnya santet itu juga sehabis asar dan setelah subuh. Jadi, makanya nanti ini kan jenengan akan diruqyah sama ustaz-ustaz. Jenengan dikasih minum hangat itu hati-hati itu diruqyah itu. Tadi ngomong, Mik nanti sekalian jenengan materi tentang kematian kita sekalian itu meruqyah ibu-ibu. Oh ya monggo ya diruqyah dapat saya. Barangkali ada yang masih terselip. Masya Allah. Bisa ibu enggak apa-apa, enggak usah suka dengan saya. Itu masih anget-anget enak, mumpung hangat. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang sahabat. Sahabat ini ketika beliau kayak gini berkumpul gini, Nabi Musa lagi ngasih ada misi pengajian gini. Nabi Musa diberitahu oleh Allah bahwa salah satu sahabatnya ini ada yang akan meninggal dunia 40 hari kemudian. 40 hari kemudian. Kemudian semua sahabatnya sudah selesai ngasih pulang, yang satu ini tidak boleh pulang, diberitahu. Wahai sahabatku, saya mendapatkan isyarat dari Allah bahwa usia panjenengan tidak lebih dari 40 tahun. 40 hari. Kalau panjenengan saya beritahu usia panjenengan tidak lebih dari 40 hari, jenengan ngapain? Berbekal tok pokoknya waktune. Jawab apa? Intinya untuk mencari itu Allah, ada ibadah terus. Ibadah terus. Sama ibadah terus. Sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak. Apalagi? Loh, ayo, kebe. Ayo dihukum apa? Apa? Sedekah, ibadah, apalagi? Apalagi? Semua jawaban betul. Yang dilakukan sahabat ini adalah, ya Allah, usia saya kurang 40 hari lagi. Di samping beliau ini rajin banget beribadah, rajin banget bersedekah. Zaman dulu kan tidak ada HP. Setiap hari beliau mendatangi saudaranya satu persatu untuk minta maaf. Betul. Bu Hari, apalagi Bu Hari doa ya, Bu Hari saya minta maaf. Ya yuk, saya minta maaf. Berarti ini tonggo-tonggo ya. Ngaren wong iki njaluk sepuro, biasanya njaluk sepuro nek riyo. Semua. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu tetangganya bukan seperti panjenengan di perumahan ITS, jejer boten. Satu rumah di sini bisa jadi di pintu gerbangnya Amantul Rumah tadi itu baru ada tetangganya. Jadi satu hari itu bisa paling maksimal beliau itu mengunjungi 1 atau 2 rumah. Dan itu beliau lakukan sampai 40 hari. Jadi lengkap, setelah lengkap tetangga saudaranya itu di silaturahmi, beliau kalau malam nggak pernah bisa tidur. Bayangkan loh, orang kurang 40 hari nggak bisa tidur. Enggak kan? Tidur gak nyenyak, makannya nggak tenang. Terus pokoknya maksimal lah, ibadahnya maksimal awal. Dan silaturahminya awal. Akhirnya tibalah malam 40 hari. Tidur enggak orang ini? Jelas gak tidur. Beliau melekan benar, bertafakur kepada Allah, ya Allah, kalau saya memang kau ambil hari ini, ya Allah, berilah saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah, husnul Khotimah. Setelah selesai beliau melaksanakan ibadahnya, Ternyata enggak jadi mati. Iya. Terus akhirnya sampai pagi, sampai Lucu. matahari terbit. Aku sih, tangannya menjilid. Aku sih mati, aku boleh kan gitu. Ini kan sudah 41. Selesai. Wes, beliau beraktivitas. Akhirnya beliau tetap beraktivitasnya, ya ibadah, ya sholat, ya tetap silaturahmi lagi. Malam 42 sama, nggak bisa tidur lagi beliau ini. Bertafakur lagi, ya Allah,
Kalau memang benar-benar mungkin malaikat Israel masih lagi banyak tugas ya Allah, lupa harusnya saya kemarin sudah mati, mungkin hari ini saya akan dicabut. Ya Allah, berilah saya husnul khotimah. Berdoa lagi. Akhirnya sampai malam 43. Sama kejadiannya seperti itu. Akhirnya besok paginya orang ini nggak kuat. Datanglah beliau ke Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Nabiullah Musa alaihissalam, saya bertanya, panjenengan waktu itu mengatakan umur saya tidak lebih dari 40 hari. Sekarang sudah 43. Kenapa kok malaikat belum nyamperin saya kan itu? Saya kan deg-deg gitu loh. Deg kan itu. Terus Nabi Musa kan nggak bisa langsung jawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah. Sambil menunggu wahyu dari Allah, Nabi Musa bertanya, apa yang panjenengan lakukan selama 40 hari ini? Ya jelas lah, saya ibadah ngetu, jelas ibadah ngetu. Sodako juga full ngetu. Wes apa yang saya punya saya sodakokan. Soalnya nanti kalau saya mati, harta saya tidak akan berguna. Ini betul. Tetapi justru yang saya sodakokan ini yang berguna, menjadi bekal saya. Selain itu, wahai Nabiullah Musa alaihissalam, saya juga meminta maaf, bersilaturahmi kepada seluruh keluarga saya, seluruh tetangga saya, seluruh orang yang pernah saya kenal. Mungkin lewat ucapan saya yang tidak sengaja ada yang tersinggung dan sebagainya. Nabi Musa diam. Diamnya Nabi Musa itu akhirnya beliau mendapat wahyu bahwa orang yang gemar bersilaturahmi itu salah satu manfaatnya adalah memanjangkan umur. Juga gemar bersedekah. Kenapa? Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib, ketika nyawa itu sudah kerongkongan, sudah di kerongkongan, sudah tinggal tidak. Itu Allah memberi perumpamaan, seandainya ya, engkau saya beri satu waktu itu beberapa mufasir, para ahli tafsir itu bisa mengatakan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Maka apa yang engkau lakukan? Manusia ini menjawab fa'asot sedekah. Wa aku minat, maka saya akan bersedekah. Kenapa orang ini tidak menjawab saya akan sholat? Kenapa dia tidak menjawab saya akan haji? Kenapa tidak menjawab saya akan baca Quran? Nggak selesai kan gitu, nggak berhenti. Tetapi kenapa Al-Quran ini menjelaskan fa'asod dakoh? Karena sodako itu selain hablum minallah juga hablum minannas. Dan kembali ke sodako. Sodako itu kan dibagi-bagi. Ada sodakotul jariyah, sodako yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika orang itu sudah meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah nomor 1, ilmu yang bermanfaat nomor 2, yang ketiga anak yang saleh. Ayo kita berdiri satu-satu. Dari yang ketiga dulu, anak yang soleh. Bu Yayi putranya berapa? 3. Sudah dewasa semua? Sudah 2. Apa menjamin ketiga-tiganya ini akan selalu mendoakan kita? Belum tentu. Betul. Bu Hari berapa putranya? 2. Sudah dewasa? Sudah. Laki perempuan? Laki-laki semua. Apakah menjamin mendoakan kita selamanya? Belum tentu. Sudah, berarti yang ketiga dianggap aja gugur, gitu kan? Karena masih ragu-ragu kan? Kalau dalam perlombaan ragu-ragu itu dianggap gugur. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sampai hari ini ilmu panjenengan bermanfaatnya kepada orang lain sampai seberapa? Karena Rasul mengatakan khairun nas Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.
Apakah kehidupan kita sudah bermanfaat bagi orang lain? Panjenengan yang bisa menjawab, bukan saya, karena saya nggak tahu panjenengan. Bisa jadi selama ini kehidupan kita itu hanya untuk melulu keluarga, anak, suami, istri. Salah. Keluarga, anak, suami. Istri kan gitu kan toh? Ya kan? Keluarga besar itu bisa keluarga dari panjenengan, dari mertua, dari suami maksudnya, dari keluarga mertua. Itu. Kan bermanfaatnya gimana nek mulek iku tok ae. Berarti kan belum khairun nas Anfa'uhum linnas. Nah, linnas itu kan semua manusia. Tidak peduli itu si A, si B dan sebagainya. Apa sudah sampai seperti itu? Itu panjenengan sendiri yang bisa jawab. Dan yang lagi juga abu. Wes digenjot yang Satu. Sodako jariah. Karena apa? Sodako jariah ini yang akan nanti bisa meringankan kita di alam kubur. Betul, ila yaumil kiamah. Karena sodako jariah itu pahalanya terus mengalir ila yaumil kiamah. Suatu saat saya ditanya oleh jamaah saya di Kebraun, Umi, seminggu lagi itu adalah tepat 1 tahunnya mertua saya.